Gitu. Bentar ya Amang ya, ini Kak Romida Uli. Saya kasih tahu ya Kak, saya di sini memberitakan firman Tuhan. Ya, semoga Tuhan Yesus mengampuni kamu dan orang-orangmu itu. Saya live di sini bukan mau menunjukkan siapa diri saya, dan saya tidak punya kewajiban mengklarifikasi apapun atas diri saya. Karena saya di sini membawa firman Tuhan, bukan mau membawa pribadi saya. Ya, karena tugas orang Kristen itu bukan memegahkan dirinya, tetapi memegahkan Tuhan. Jadi kakak sampaikan kepada teman-teman kakak dan kakak sendiri, silakan bertobat Kak. Ya, saya tidak punya kapasitas di sini, atau saya tidak punya kewajiban mengklarifikasi siapa saya, karena yang tahu saya adalah Romo saya dan Tuhan Yesus. Luar biasa, Saudara Agatha dipakai Tuhan lu dengan sangat dahsyat ya, sampai ya dibilang bahwa mencari cuan ya lewat pelayanannya, padahal Saudara Agatha ini memang betul-betul tulus melayani karena dia sangat bersyukur bahwa sudah diselamatkan Tuhan. Maka dengan itu cara bersyukurnya itu adalah dengan melayani dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan melalui Agatha ini memang banyak sekali yang sudah dibaptis oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam salah satu video, Agatha Palermo mengatakan bahwa setiap minggu dia membaptis orang yang percaya kepada Yesus. Jadi memang ikut Tuhan itu tidak mudah, harus pikul salib, dan memang melayani itu tidaklah mudah, pasti banyak tantangan. Tetapi doa kita buat Agatha terus maju karena Tuhan pasti menyertai. Nah, seperti apa dalam pelayanannya, mari kita simak sampai selesai. Gitu. Bentar ya Amang ya, ini Kak Romida Uli. Saya kasih tahu ya Kak, saya di sini memberitakan firman Tuhan. Ya, semoga Tuhan Yesus mengampuni kamu dan orang-orangmu itu. Saya live di sini bukan mau menunjukkan siapa diri saya, dan saya tidak punya kewajiban mengklarifikasi apapun atas diri saya. Karena saya di sini membawa firman Tuhan, bukan mau membawa pribadi saya. Ya, karena tugas orang Kristen itu bukan memegahkan dirinya, tetapi memegahkan Tuhan. Jadi kakak sampaikan kepada teman-teman kakak dan kakak sendiri, silakan bertobat Kak. Ya, saya tidak punya kapasitas di sini, atau saya tidak punya kewajiban mengklarifikasi siapa saya, karena yang tahu saya adalah Romo saya dan Tuhan Yesus. Anda tidak kenal saya tidak kenal Anda. Kalau Anda mendukung penista-penista agama Kristen yang aslinya Islam Syiah, tetapi mencoba cari keuntungan dari kekristenan, ya, dengar ya Kak Romida Uli ya. Saya tahu Anda pendukung CPI, BAB, dan semua orang-orang Islam, murtadin murahan seperti itu. Suruh masuk Islam lagi. Jangan rusak kekristenan dengan penghujat, penggosip seperti mereka itu. Katakan Kak Romida, Bapak saya tidak pernah bermarga lumba gaul. Perlukah saya tunjukkan kakak saya, biar kamu percaya, dari sini kamu minta maaf. Kalau kamu memang orang Kristen atau apapun agamamu, kalau saya tunjukkan kakak saya, ternyata bapak saya bukan lumba gaul, kamu mau apa? Saya kasih tahu kamu, bertobat kamu. Ya, saya di sini memberitakan firman Tuhan, bukan mau ngomongin memegahkan diri saya. Satu hal yang Anda perlu tahu Kak Romida Uli ya, saya kira Anda manusia, dan saya kira Anda berjalan dalam Kristus. Saya kasih tahu Anda, saya bukan pecina seperti teman-teman yang Anda bela, yang keluar masuk hotel. Saya bukan orang yang cari makan dari gosip. Yang kedua itu. Yang ketiga, saya tidak pernah mempermainkan agama Kristen.
Mereka mengatakan saya bukan Islam. KTP saya sampai detik ini masih Islam. Saya tidak perlu sebenarnya klarifikasi ini, tapi Anda masuk Islam saja. Anda kalau mau terkenal dari saya, bukan seperti ini caranya. Anda menganggap saya artis. Terima kasih. Mau apapun yang kamu katakan tentang saya. Ya, saya tidak peduli. Karena saya di sini. Saya mau memberitakan firman Tuhan. Banyak teman-teman saya yang mau saya rangkul di sini. Daripada saya buka room untuk bergosip dan kamu pendukung penggosip. Anda mendingan masuk agama lain aja, Kak. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati dan mengampunimu penggosip. Ya, berhenti menjadi orang yang tidak diridhoi Tuhan Yesus. Kalau Anda bilang ya, jangan sok menghakimi. Saya tidak menghakimi, Kak. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan Anda duduk bersama-sama dengan orang-orang fasik, penggosip? Silakan tanya hati Anda. Mau apapun yang kamu katakan tentang diri saya, itu tidak mengubah saya untuk berhenti memberitakan firman Tuhan. Saya tidak pernah sok, Kak. Saya tidak perlu sok. Kenapa? Siapa saya, debu dan tanah ini? Saya bahkan bukan siapa-siapa, Kak. Kalau saya bukan siapa-siapa, jangan lagi pansos dari saya. Ya, kasih tahu sama teman-teman kakak yang kakak bela itu, yang kerjanya itu di hotel main perempuan. Ingat, saya bukan pejinah seperti yang teman-teman kakak. Satu, saya bukan pembohong seperti teman-teman kakak. Yang kedua, ya, itu yang harusnya Anda ingat. Sudah cukup, Kak Romi Dauli. Saya menghargai Anda. Saya tidak kenal Anda. Anda pun tidak kenal saya. Jangan bawa-bawa kehidupan pribadi saya. Kenapa? Karena di sini saya bawa firman, bukan bawa pribadi saya. Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Mau sampai kapanpun, kalau Tuhan meridhoi saya memberitakan firman Tuhan, tanganmu itu tidak bisa merebahkan saya. Ya, Anda orang Kristen, tapi Anda tidak layak menjadi orang Kristen. Saya suruh dia naik, dia tidak mau naik. Silakan naik aja. Jadi Kebetulan saya bawa kartu keluarga saya. Kalau Anda mengatakan bapak saya marganya lumban gaul, saya bisa buktikan, bukan? Sini naik. udah nggak usah dihiraukan sih. Jadi Iya. aku juga boleh ngomong ya. Karena akun Romaida Auli ini waktu Om Burhan bikin akun TikTok pertama tahun 2022 ya. Itu masih sebelum aktif di tempatnya Ki Ahmad ya. Ini akun ini sudah ada gitu. Dan ini Om Burhan bisa pertanggungjawabkan nih, ada data-datanya. Romaida Uli sering naik ke roomnya anak-anak Syiah ya, Kiki Syiahaan, BAB dan segala macam, dan spender di sana bisa dilihat di levelnya. Terus bahkan kemarin terakhir ya, ada fotonya dari akun yang namanya Metatron, itu dibilang VCS. Mana ya gambarnya? Itu dibilang VCS sama si editor yang namanya Fatur Ar-Rahman alias siapa namanya? Alias Kiai Murtad. Nah, itu foto VCS-nya, foto si Metatron itu foto VCS-nya, masa dia lagi podcast di Richard Lee ya kan? Masa dia VCS sambil podcast. Nah, itu si Romaida Uli itu komen ya. Kebetulan kemarin di capture Romaida Uli itu komen, astaga gitu loh. Dia terkaget dan dia percaya. Tuh, kacau sekali. Saking percayanya mungkin dia membuat kredo Romaida Uli. Dan Romaida Uli ini sering masuk ke room Syiah dari dulu. Oh iya. Saya juga kira dulu dia tuh Islam loh. Kayaknya. Dia kalau ke room Syiah naik. Nah, tapi ini aku bisa, teman-teman kalau mau tahu ya. Ini bukan, kalau kalian bilang Om Burhan menggosip ya silakan lah ya.
Kalian pernah lihat akun namanya Abdul Malik Yurisvan di TikTok? Tahu, Sering ngajar-ngajar Islam gitu ya. tahu. Itu teman baik Om Burhan ya. Dia aja tahu kalau orang-orang yang di sebelah itu yang cuma bisa ngegosip, bukan pengajaran, itu memang bukan Kristen gitu loh. Itu memang orang-orang yang gini loh. Mereka pingin supaya jadi gini. Indonesia ini mayoritas Sunni. Om Burhan sering bongkar juga Sunni sama Syiah. Minoritasnya Sunni, ada Ahmadiyah. Nah, orang-orang Sunni ini kan nggak bisa gempur Sunni. Orang-orang Syiah ini kan nggak bisa gempur Sunni. Maka dia pinjam tangan kita. Nah, sehingga yang diusung sama mereka sedang belajar kekristenan atau mau justru orang-orang yang Islam yang pengen menggebuk sesama Islam yang cuma alirannya beda, yang namanya Sunni. Oh, Sunninya nggak suka sama Syiah. Makanya kalau kalian tanya, Papa Jahat sama BAB udah baptis belum? Mereka akan ngalur ke sana kemari. Orang mereka udah bertahun-tahun kok belajar Kristen. Jadi ini bukan masalah antara denom ya, antara Katolik, Protestan. tunggu Om. Aku curiga Kak Romida ini jangan-jangan suaminya si A ini. Apakah Ini sering jangan-jangan dia nikah beda agama ini? dia sering. Ini aku ada capture juga kok. Dan dia percaya gitu, ada yang namanya si Metatron ini sedang VCS lagi podcast VCS. Mungkin nggak lagi live podcast gitu, terus dia VCS gitu di tengah-tengah Jijik podcast. banget ya. Dan si Metatron itu di framing bahwa dia adalah seorang LGTV. Nah, LGTV itu kan gay ya, suka sesama jenis. Jadi pertanyaannya gini, kalau dia suka sesama jenis, kok dia VCS sama cewek? Mana yang bener nih gitu loh? Oh, Mestinya dia VCS sama cowok dong, ya nggak? iya dong, kan? Karena mereka nggak dianggap, mereka hanya hanya segelintir, dan untuk melakukan perlawanan apa? Enemy of my enemy is my friend. Itu udah rumus perang. Oh, iya. Makanya kalau ditanya, kapan lo baptis? Jawabannya apa? Gue masih katekisasi, bersembunyi di balik kata katekisasi. Tapi kita lihat sekarang, gini loh, ya, kita banyak punya teman-teman murtadin, ya. Siapa? Murtadin siapa ya contohnya ya? Saya Pak Saifuddin. Ya, lu. Pak Saifuddin, siapa ya yang orang-orang murtadin yang kenal lah? Siapa? Diana Madura. Siapa lagi? Pak Putih. Siapa lagi? Iya. Banyak orang-orang. Bang Jalbi kalian- itu yang Bang Jalbi. Bang Jalbi. WK Murtadin, Iya. WK Murtadin. WK Murtadin. Iya, Bang ya. WK. Bahkan mereka tuh udah nggak kelihatan lagi Murtadin. Umul Murtadin. Bang CP asli ya, bukan yang CP asli nggak Murtadin, bukan. Coba gini ya. bukan Saya ya? kasih tahu ya. Kalau orang Ya udah. Nanti orang bisik-bisik memang lah hatinya ke kapan-kapan. Kristus, orang memang hatinya ke Kristus, pasti akan kelihatan dari narasinya dia. Lah ini si BAB saya dengar ngomong Tuhan Yesus aja. Ben. Karena itu tadi nyebut itu loh, nyebut Banyak. G4 Coba ganti G. akun aja Om. Memang banyak yang kepanasan ya Saitoni Roji, astaga Tuhan. Ngeri ya. Ngeri banget sih, ya. Ya, yang pasti gini ya teman-teman, yang pasti saya bukan orang yang melakukan penyimpangan seksual. Maaf ya, saya nggak ngondek, saya nggak punya penyakit yang 3 huruf ya. Itu sebenarnya out aja deh dari dunia apologet. Ya, kalau masih mainnya itu di Oyo nggak usah. Kalian mau cari tahu tentang pribadi saya, yang pasti saya bukan seperti yang dituduhkan, itu yang pertama. Dan saya tidak seperti itu ya. Karena gini loh Kak Grateful ya alias Agatha ya. Ini banyak sekali orang-orang ya bawa firman Tuhan ngaku-ngaku apologet. Tapi kelakuannya di belakang layar, astagfirullahaladzim, saya tidak perlu sebutkan benar. ya. Itu Apa ya? Aku
aku tuh waktu itu sempet Kak ya sampai berantem sama orang di kolom komentar gara-gara aku komen kayak gini, coba kita yang ngaku Kristen kita ini harusnya lebih berhikmat dong dalam menilai ya buah dari apologet apalagi yang ngaku-ngaku apologet ya, kayak mereka ini. Dari buahnya kan kita bisa menilai. Masa iya sih buka room ngomongin orang kasar. Aku pertama kali itu waktu itu ya aku sharing ya Kak Umul ya, sorry ya. Aku sampai unfollow itu gara-gara apa? Kita yang belajar di bawah ini dibilangin tolol loh. Sorry, nggak maksud dibilangin tolol. Ya, nggak perlu menurut aku tuh nggak perlu lah sampai kayak gitu kan. Namanya para apologet ini selain membela iman Kristen kan juga mengajar kita yang Kristen yang gak mungkin jarang belajar, kurang ilmunya gitu supaya lebih paham. Masa sih dikata-katain kayak gitu. Terus yang kedua dibilangin kalau nggak ada RT 6 Kristen pun kuhajar kayak gitu. Itu kan masa sih nggak bisa nilai. Jadi itu Kak, siapa yang ngomong gitu Kak? ya itulah si CPI itu kayak gitu. Ini ya, aku kayak jujur preman ya, ya? aku jujur dari situ aku dulu follow dia Kak. Aku dulu suka ngikutin juga, salah satu komen aku ikutin. Tapi semenjak dari itu aku pun juga ya sedikit kecewa ya, karena makin kesini kok seperti ini. Terus ditambah lagi ada kasus-kasus kayak gini nih. Ya udahlah, artinya ya intinya gini ya, aku sebagai penonton dan teman-teman yang lain yang juga bagian dari penonton yang ikut-ikut Komal kayak gini, berhikmat, banyak-banyak berhikmat, kuncinya berhikmat. Karena kalau kita berhikmat kita bisa menilai dari buah pengajaran yang dia berikan itu apa sih, kayak gitu loh. Masa iya dia mengajar tentang ayat-ayat Alkitab, tentang kasih Tuhan Yesus kayak gitu-gitu, tapi buahnya dia ngata-ngatain orang seperti itu. Apalagi yang sekarang belakangan lebih parah kan, menjurus ke fitnah, menjurus ke menghujat personal orang lain, dan menyebarkan informasi-informasi palsu sampai ngedit kayak gitu tuh kan parah ya. Gitu. Kayak gitu sih Kak Umul. Ya pesanku ya, aku sebagai penonton ke teman-teman yang lain juga ya, berhikmat, jangan sampai jadi seperti yang mbak-mbak tadi, kayak gitu, mbak-mbak yang namanya Romida Uli itu. Jangan sampai jadi kayak gitu kita guys. Gitu Iya, sih Kak. itu ada BAB ngomong di bawah, katanya Romida itu suaminya BAB ya, Muslim ya. Ada typingan katanya. Astaga. Romida Uli itu adalah istrinya BAB. Oh itu tuh ada yang typing tuh di bawah ya. Romida Uli itu istriku katanya. Astaga. Iya. Makanya tadi aku ngetik kan Kak Umul di bawah, aku komen dia kan, aku reply chatnya dia kan di bawah. Aku bilang, kamu kalau suka ngomong aja sama orangnya, jangan nyerang Agatha. Iya, Agatha nggak suka sama orang itu kok ya. Iya, Agatha nggak suka sama orang itu. Kalau mau ambil aja, nggak ada yang nahan-nahan. Nah ini Nggak usah nyerang nih. si Sain bilang Kak, CP sama CPI beda. Kalau CP itu murtadin, CP juga bukan murtadin. Kalian nggak kenal, kalian nggak tahu. CP itu bukan murtadin. Yang murtadin itu CPI justru, ya. Itu. Ini saya dengar ya. Saya dengar dulu CP ini sempet juga CP yang itu ya. CP itu juga kalau nggak salah bininya juga pernah ke Komal ngasih tahu lakinya juga kasus. Maksudnya gimana? Ya ini nggak tahu saya, ada juga dulu yang ngasih tahu saya. CP itu entah siapa ya teman-teman, kalau ini ya koreksi ya kalau salah ya. CP ini juga dulu sempetnya siapa gitu. Ada kasus ya, nggak tahu aku juga nggak tahu, banyak yang ngegosip sama saya
Tapi saya nggak peduli juga ya, nggak urusan juga. Saya dengar kesaksian CP murtad, berarti anak nggak kenal. Ya itulah, kalau kayak aku kak ya, kalau kayak aku sama penonton-penonton itu kan taunya ini ya kak, karena ini medsos kan, taunya apa yang kita nonton, kita kan nggak tahu nih di belakangnya atau apa yang mereka bilang itu benar apa enggak ya kan kak. Ya mungkin ya para antar sesama apologet yang saling mengenal kayak gitu. Makanya yang aku sayangkan, banyak yang jadi korban pun juga penonton-penonton dalam segala masalah-masalah yang terjadi gitu loh. Kayak ya contoh kayak Romi Dauli ini ya, yang tadi tuh entah siapapun dia ya, atau dia tuh siapanya mereka, salah satu dari mereka, tapi kan jadi korban kemakan ini kan kak, informasi palsu kan. Kayak gitu. Jadi ya kalau aku ambil baiknya, buang buruknya aja. Betul, Gitu. Karena Nggak usah gini ya. terlalu ini sih. Gimana Kak? Karena ini ya, aku tuh gini, dalam perspektifku kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, jangan bawa pribadimu. Karena yang mau dimuliakan itu adalah Tuhan. Benar. Jadi jangan pernah memegahkan dirimu kalau mengatakan tentang Tuhan gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini debu dan tanah. Jadi jangan pernah ada orang yang kalau dia memberitakan firman Tuhan terus dia jadi besar kepala gitu kan. Jangan juga, ini makanya saya bilang jangan pernah bikin kesaksian tentang dirimu, tetapi bikinlah kesaksian tentang Kristus. Karena para rasul juga, dia tidak pernah bersaksi tentang dirinya, tapi dia bersaksi tentang Kristus. Kita pun yang berapologetika ini, mari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, bukan bersaksi tentang diri kita. Itu loh. Ya, nih makanya saya dari dulu kak, saya nggak punya saya nggak punya temen yang memang satu grup gitu berapologetika. Saya dari dulu mainnya sendiri. Saya selalu dari dulu live itu sendiri. Kalau ada orang yang mau naik akhirnya jadi narsum, ya kalau selagi mereka ajarannya benar saya akan terima. Tapi kalau ajarannya sesat saya nggak terima. Saya akan buang dari room saya. Saya dari dulu nggak pernah berteman dengan siapapun. Kenapa? Saya nggak punya grup-grupan. Kenapa? Ya karena itu, mengenal banyak orang itu menjadi suatu ini ya, dilema buat kita gitu loh. Dilemanya ya itu tadi, nanti berteman terus berantem, jadi nggak suka itu sih kak. Mudah-mudahan ya teman-teman yang di bawah ini juga, ketika kalian memberitakan firman Tuhan, bawalah firman Tuhan, bukan bawa dirimu. Dan jangan bermegah atas dirimu, tetapi bermegahlah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Sisanya itu nggak penting. Ya, kita jangan melihat orangnya, tetapi lihatlah Tuhan Yesus ada dalam diri orang itu. Tuhan Yesus nggak pernah bergosip. Jadi kalau memang Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, kita jangan menjadi penggosip. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah menjatuhkan martabat orang lain. Jadi jangan pernah kamu kalau mengaku pengikut Kristus menjatuhkan martabat orang lain. Tuhan Yesus itu nggak gitu. Sekalipun Tuhan Yesus itu adalah hakim, Tuhan Yesus itu datang dengan kasih. Nanti kalau dia sebagai hakim, ketika dia datang pada hari yang dahsyat itu, gitu ya. Thank you apresiasinya teman-teman Kristen yang ada di sini. Jangan pandang saya, jangan pandang fisik saya, tetapi pandanglah Kristus itu. Ya, kita tidak perlu memandang orang, tetapi pandanglah Kristus itu ada di dalam hati setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah duduk bersama-sama dengan penggosip, penghujat, gak usah. Itu tidak benar gitu. Ya, saya percaya ada banyak orang Kristen yang baik di room saya ini, ada banyak orang Kristen yang waras di room ini. Tadi Om Burhan difitnah, diedit-edit ya videonya gitu ya. Miris sekali, Om Burhan itu sudah punya istri, punya anak. Jangan seperti itu tingkah laku kalian. Ya.
Ya, jangan duduk bersama pencemooh. Om Burhan itu punya istri. Tolong dihargai, jangan diedit-edit gitu. Ya, kalau kalian sakit hati, kalau kalian memang orang Kristen, kalau ada kata-kata Om Burhan yang menyakiti hati kalian, harusnya itu jadi bahan introspeksi. Bukan jadi bahan kalian bergosip. Ya, edit-edit video, edit-edit foto gitu loh. Dari sini kan ketahuan integritas kalian itu sampai mana. Jangan seperti itu ya. Iya, padahal Om Burhan itu orang yang baik selama saya ingat, ya, selama saya kenal gitu. Dan seperti itu ya, teman-teman Kristen, jangan mudah juga terprovokasi dengan orang-orang yang ngaku Kristen, ya. Iya. Iya, itu poinnya sih Kak, buat penonton-penonton kayak aku dan teman-teman yang lain yang masih dalam tahap belajar kayak gitu. Gitu. Yang penting ambil baiknya aja, ambil pengajaran saya gitu kan. Jangan ambil yang buruk-buruk, itu nggak usah diikutin, nggak usah ditiru. Kita ini sudah sama-sama dewasa di dalam bersosial media. Gitu. Kalau kita pengguna sosial media dan kita itu di atas 18 tahun, bukan 6 tahun atau 9 tahun, ya silakan. Jadi manusia yang cerdas gitu loh. Seperti itu ya. Amang Tabita, ada lagi yang mau ditanya? Tadi udah nanya Septuaginta. Udah. Ini mantap. jadi gini tuh. Memang aku sering-sering saya lihat ke room orang lain ya. Tapi memang roh itu akan itu langsung kita itu. Aku terserang ya, Mbak Gerpul ya. Roh itu memang kalau ada seorang pemberita Injil, pemberita kebenaran, memang kalau nggak sesuai dengan kaidahnya, kehidupannya, itu akan terasa sama kita loh. Aku terserang sama Mbak Umul ini, ya saya nggak tahu, tapi rohku itu kayaknya kalau aku tengok dia, kalau saya lihat live-nya itu, makanya aku bilang kalau dia live pertama pasti saya masuk gitu. Apa roh dia itu cocok gitu loh, live-nya. Jadi apa yang dia sampai kebenaran itu langsung kita tangkap gitu loh. Banyak orang lebih pintar mungkin dari Mbak Umul ini, tetapi karena rohnya itu tidak baik, jiwa yang tidak baik, hanya dia bisa memberitakan kebenaran, tapi kehidupannya sehari-hari tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ke jiwa kita juga tak akan masuk. Aku terserang beberapa orang room ya, kecuali ke Mbak Umul, Elia Miron itu memang aku memang kuakui ya, bijak lah. Artinya menyampaikan kebenaran firman itu, disampaikan firmannya itu, tetapi sesuai dengan apa dia kehidupan dia sehari-hari. Bukan hanya dari mulutnya menyampaikan firman, tetapi kehidupan sehari-hari tidak sesuai. Jadi saya sebagai penginjil, saya terasa kok gitu. Makanya terus saya ikuti live-nya Mbak Umul ini ya. Kalau saya kurang mengerti, saya catat, saya baca firman Tuhan. Oh ini ya gitu, untuk menawasan. Baru yang kedua, yang disampaikan Mbak Umul itu, ketika nanti kita akan berpulang selamanya, apa yang kita perbuat, ya kita harus takutlah. Kan segala kita kan akan dicatat apa yang perbuatan kita waktu di bumi. Makanya ku bilang, para yang ada di bawah ini, tolonglah kita harus bijaklah kita. Jangan sampai tangan kita, pikiran kita, kelakuan kita, nanti kita dihukum loh. Kalau kita nggak suka dengan seseorang, ya langsung aja nggak usah kita lihat gitu loh. Kalau saya seperti itu Mbak Gerpul ya. Kalau saya nggak suka dengan kata-kata dia, saya lihat ya saya tinggalkan aja. Saya nggak mau tangan-tangan saya kotor. Saya nggak mau itu. Untuk apa? Orang dia nggak saya kenal kok. Untuk apa saya menambah dosa? Dosa saya sudah banyak. Kalau bisa ya kita harus mengurangi segala perbuatan jahat kita itu. Kalau bagi saya ya. Aku terserang ya, di antara semua apologet ini, aku bukannya membanggakan Mbak Umul ini, tapi aku di sinilah saya banyak belajar loh. Saya banyak belajar dan roh saya pun kayaknya biasanya karena saya sebagai tim pendoa itu langsung menolak loh kalau dia nggak sesuai dengan apa dia, dengan roh dia. Saya menolak gitu loh. Gitu. Tetapi di Mbak Umul ini sama Om Burhan ini kayaknya
oh ini ya gitu loh. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Umul. Tetaplah Wit ya, tetap bijak lah. Aku percayalah. Kayak tadi malam kan Mbak Umul kan agak sedikit agak marah ya. Tapi biasalah itu. Tetapi itu tegas itu. Firman katakan iya, katakan tidak. Semua itu dari setan. Jadi save lah. Ya Mbak Umul ya, tetap sehat. Umur tetaplah diberkati Tuhan sepanjang hidupnya. Jangan takutlah, don't worry lah, jangan takutlah. Beritakanlah kebenaran. Mbak Mul, doakan kami ya, doakan kami sama Ibu tahun depan ada rencana lagi berangkat ke Holy Land ya, supaya berkat Tuhan melimpah ya. Amin. Iya. Semoga Jadi Tritunggal Maha Kudus mengijabah doa Pak Tabita ya. iya, jadi makanya aku bilang kalau masalah anak, biarlah Tritunggal Maha Kudus lah yang berperkara atas dia. Saya sama Tuhan lah. Hanya terima kasih buat kata-kata Mbak Umul menyampaikan sama saya motivasi luar biasa. Makanya aku bilang saya ini seorang guru, tetapi tidak ada kata-kata Mbak Umul itu yang luar biasa bijaknya menyampaikan kata-kata bagi saya. Ya, jadi terima kasih ya. Saya turun ya. Saya ini mau buka usaha. Saya mau masak. Siap. Tuhan berkati ya. God bless Tuhan you. berkati. Salam ya Mbak Gerepul ya. Tuhan berkati ya Mbak. Iya Pak. Salam ya. Iya. Tuhan oke. memberkati. Iya, Mbak Iya. Grateful ini adalah Agatha ya. Iya. Mungkin yang dimaksud Amangnya tadi tuh wise ya, bijaksana wise. Siapa tahu ada yang bingung. Tapi nggak usah lah ngebangga-banggakan lagi si Umul. Si Umul itu debu tanah ya. Banggakanlah Tuhan Yesus, itu aja. Iya. Si Umul itu apa? Umul itu butiran debu. Sebenarnya yang keren itu ya Tuhan Yesus. Ada ya. Salam Mbak Umul, adik Salam Umul. Kak Yesus. Salam Dek Umul. Salam. Kedengeran suara saya? Kok kecil suaranya? Karena belum makan. Ya udah, sudah. Udah. Pertama, saya adalah orang yang salut, bangga melihat adik Umul. Selama ini saya lihat-lihat kok Mbak Umul enggak pernah muncul. Ini baru muncul, saya lihat tadi buka. Pertama saya mengucapkan selamat, sehat selalu untuk Dek Umul. Tetap terus menyebarluaskan firman Tuhan terhadap umat-umat manusia agar semakin banyak yang memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ya, Mbak Umul juga sehat selalu, jangan khawatir, jangan takut, tetap semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa baiknya sama kita. Dan saya juga terima kasih selama ini saya mengikuti yang waktu itu pakai Agatha. Banyak pencerahan-pencerahan iman ya yang saya dengar dan itu memperkuat iman saya kepada Adik Umul ya. Saya terima kasih. Ya, pencerahan itu sangat luar biasa bagi saya untuk memperdalam iman saya. Ya, Dek ya. Tetap semangat. Amin. Ya, tetap semangat. Yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan umatnya yang mau memperluasi, mengembangkan firman Tuhan Yesus kita itu. Itu saja saya naik ke atas ini, terima kasih dinaikkan. Saya juga berdoa untuk Adik Umul. Tuhan tetap menguatkan imanmu seperti yang tersirat di situ. Barang siapa mau memikul salib, pasti banyak penderitaan, pasti banyak hinaan, pasti banyak membuli. Itulah kita Kristen yang saya tahu. Tapi saya yakin Dek Umul pasti kuat karena Tuhan Yesus besertamu, Dek. Terima kasih ya, Dek, dan saudara-saudara yang ada di sini, yang satu iman. Mari kita sama-sama berdoa biar Dek Umul ini tetap terus kuat. Tuhan bungkus dengan darahnya yang kudus agar firman itu bisa diterima oleh semua umat manusia yang ada di bumi ini. Amin. Itu aja Dek Umul. Ya, tetap semangat ya. Saya langsung turun, hanya menyalami saja dan mengucapkan terima kasih saya dinaikkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Haleluya. Thank you ya Pak User ya. Sehat selalu. Tuhan berkati. Ini makasih ya untuk teman-teman yang tetap menyemangati saya. Ini sangat berguna sekali untuk saya gitu ya. Karena doa-doa kalian itu juga pasti didengar dan diijabah oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menjadi rema ya bagi kita semua. Menjadi kekuatan juga buat saya gitu ya. Tapi jangan pandang saya. Pandanglah Tuhan Yesus itu gitu. Jangan mengeluh-elukan manusia, tapi elukanlah Tuhan Yesus. Saya ini bukan apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya dipakai Tuhan, itu pasti karena Tuhan yang hebat, bukan saya. Saya nggak ada hebat-hebatnya. Saya adalah pendosa, bahkan saya orang yang paling berdosa di dunia ini gitu. Saya bukan siapa-siapa. Ya kita sama-sama berdoa supaya Tuhan itu melayakkan kita semua di dalam Kristus. Amin. Umul itu artinya induk tak? Iya. Ya, saya induk semang. Gak apa ya. Jangan pernah mengeluh-elukan manusia gitu. Gak usah. Umul ini bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi yang keren itu adalah Tuhan Yesus, yang hebat itu Tuhan Yesus. Kita hanya alat ya Kak Agatha ya. Ini Kak Grateful ini adalah Agatha ya. Ya, thank you ya Kak Elsada itu doanya. Thank you, terima kasih. Banyak juga yang mencintai Umul ini ya. Pasti mencintai Umul karena Tuhan Yesus nih. Pasti karena Tuhan Yesus, bukan karena diri saya. Gitu ya. Halo Kak Jenenggolan. Jangan mengeluh-elukan batu katanya. Ya, silakan Jenenggolan. Halo. Waduh. Oke, gitu. GBU Kak Agatha tuh Kak Grateful katanya GBU untuk Kakak. Iya, makasih ya yang udah menyemangati Agatha. Jadi Kakak ini sebenarnya Agatha yang ngasih ya. Saya bukan. Iya, aku Jadi kalau jujur kalian sampai mau nyari BAB, kalau mau nyari Agatha ini Kak Grateful. aku jujur sampai capek ya bilang bukan. Jadi ya udahlah. Iyain Resikonya aja sih. aku terima. Suruh siapa suaranya mirip, apalagi senyumnya mirip. Ayat 15 dikatakan, ke dunia orang mati engkau kuturunkan tahtamu, belatunglah jadi bantalmu. Nah itu berarti kuburan. Gitu. Mereka tetap di alam kubur, di bawah. Berarti beranda dari neraka ini atau namanya Tartarus ini ada di bawah. Sementara Firdaus itu ada di atas di pangkuan Abraham. Itulah langit ketiga itu yang disebut Samaim itu. Ini dari Alkitab. Nah, dari Firdaus sana, ketika Yesus Kristus itu datang di hari yang besar itu, hari dia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, kita semua ini dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Disatukan lagi tubuh kita dengan roh dan jiwa kita, jadi sama semua usianya 33 tahun seperti Kristus. Lalu ditempatkan lagi ke bumi yang baru dan langit yang baru dengan kondisi bumi ini sudah tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi iblis. Bumi yang baru dan langit yang baru penuh dengan sukacita, sama seperti bumi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Gitu. Nanti orang yang mati yang tidak percaya kepada Yesus ini, dia juga dibangkitkan. Ya, dibangkitkan untuk dihukum atau untuk dibinasakan siang dan malam. Karena mereka mengikuti iblis. Dan mereka disiksa siang dan malam. Ini di Matius berapa saya lupa. Mereka di sana ada hanya ada kertak gigi kesakitan. Kenapa ada kertak gigi? Saking sakitnya siksaan itu, maka sampai menggertaklah itu gigi mereka. Dan mereka itu siang dan malam disiksa dan dihukum. Itulah keadaan tiada Allah, kematian kekal itu. Nah, kita yang sudah menantikan itu tadi itu. Kita di bumi yang sekarang ini, tetapi dalam kondisi tidak ada keberdosaan tadi. Kita menyatu dengan Allah. Jadi Allah itu langsung terhubung dengan kita.
Seperti Abraham dulu, sebelum jatuh ke dalam dosa, dia bisa berinteraksi dengan Allah. Gitu. Gimana Bang Martin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih Kak, itu aja. Paham ya? Jadi kita nanti nggak gentayangan kayak roh, nggak apa, nggak kayak gitu. Kita dikembalikan ke kodrat kita semula. Diciptakan karena kasih Allah, diciptakan baik, dan diciptakan bukan untuk mati. Gitu Bang. Ada lagi? Terus kalau misalkan yang setan-setan itu Kak, gimana itu? Bersama-sama dengan itu. Orang-orang yang mengikuti setan itu, iblis itu, disiksa. Siang dan malam, makhluk roh itu. Malaikat yang jatuh itu dengan malaikat-malaikatnya yang sepertiga dari malaikat diseret itu. Mereka juga disiksa siang dan malam. Dengan standar mereka yang adalah makhluk roh. Itu. Jadi jangan pernah kita mengikuti setan. Kalau kita mengikuti setan, maka Tuhan kita adalah setan. Kalau kita mengikuti yang dari neraka, ya kita berakhir di neraka. Kalau kita mengikuti yang dari sorga, yaitu Yesus, ya kita berakhir di sorga. Jadi kita ini gak akan tertahan di dunia orang mati. Diangkat sama seperti yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dia menginjak-injak maut itu dan mengeluarkan roh-roh orang yang terpenjara di dunia orang mati. Demikian juga itu berlaku pada kita. Yesus itu akan mengutus malaikatnya untuk menuntun kita kepada Firdaus itu. Itu standar yang sama. Berarti kita tidak akan terpenjara di dunia orang mati, di kuburan yang tempat belatung-belatung itu. Kita dinaikkan ke Firdaus. Kita bukan ahli kubur. Setanlah ahli kubur. Coba baca. Ada yang bisa baca nggak? Yesaya 14 dari ayat 11. Bentar. Yesaya 14 sampai 15. Itu penguasa setan itu. Penguasa kuburan itu yang udah dikalahkan Tuhan. Sorry Kak, umur Yesaya berapa? 14 dari ayat 11 Kak. Ada 11 sampai 16 ya? Ya 11 atau 12 gitu. Ya bacakanlah. Oh ya. Ini aku sambil ini aja lah ya, biar sambil abangnya tuh lihat, biar kita sama-sama ini. Kan kalau sambil ngeliat tuh lebih ngena gitu. Ya. Nih. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik timurmu dan cacing-cacing sebagai selimut. Oh ya, lapik tidurmu. Iya. Dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Gitu Nanti ya. kita mati semua dimakanin cacing kan? Nah, inilah dunia alam mati, dunia alam kubur yang dikuasai Saitoni Rojim. Coba baca lagi Kak, 12-nya Kak. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Lanjut. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau dituan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa Kak? Dunia orang mati kan? Dunia orang mati itu Orang mati. kunto. Nah itu. Jadi yang berkuasa atas dunia orang mati itu adalah iblis. Nah, coba buka Kak Ibrani 2 ayat 14. Bentar. Ibrani 2 ya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 ya. nih ya.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya Stop. Ayat 15 saja ya. ya, Dikatakan ayat 14 iblis, Kak. 14 ya. Iblis yang berkuasa atas maut. Tadi kan kuasa kemegahan, coba balik lagi ke Yesaya tadi. Kemegahanmu, kuasamu itu diturunkan ke dunia orang mati, ke kuburan kan? Nah itu. Inilah kenapa Tuhan Yesus itu mati, mengalahkan ini tadi. Kuasanya si iblis itu tadi ayatnya. Coba. Nah, Yesaya tadi Kak. Yesaya 14. Ayat 12-nya apa 11 itu. Nah, ke dunia orang mati tadi mana? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lanjut Kak, mana dia di bawah? Mana kuburan-kuburan tadi tuh? Ayat berapa sih? Nah, sebaliknya ke dunia orang mati engkau diturunkan. Ini. Jadi yang berkuasa atas dunia orang mati itu adalah iblis. Nah, makanya kenapa Yesus itu mati, turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan ini. Kematian ini, karena dia berkuasa di situ. Setiap ada manusia mati itu dijerat sama iblis yang berkuasa atas maut ini. Semua ditarik, diikat sama dia. Makanya orang yang sudah mati nggak ada yang bangkit toh. Bener nggak Bang? Bener nggak Kak Grateful? Nggak ada orang yang bisa bangkit. Tetapi Yesus Kristus, kenapa dia bisa bangkit? Karena dia tidak pernah takluk terhadap iblis ini. Dia tidak pernah menuhankan iblis ini. Ya itu. Manusia satu pun yang kalau udah mati dia nggak ada yang bisa membangkitkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa ini setan. Iya kan? Coba di atas tadi Kak. Kemegahanmu ada kuasanya kan? Tadi. Mana tadi? Yang tadi ya? Ya. Nih, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Lanjut. Dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa berarti dia penguasa. Dia punya kuasa. Itu. Kuasa dia di mana? Di dunia orang mati. Dia adalah yang mengalahkan bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa jatuh dalam dosa. Kecuali Tuhan Yesus. Nah ini. Makanya setiap ada orang yang mati, ya, yang di bawah kuasa dosa si iblis ini, gak ada yang bisa bangkit sendiri. Karena dia menarik kalian semua yang mati. Makanya kenapa Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dunia orang mati. Gimana cara dia turun ke dunia orang mati? Dia ambil dulu kodrat manusia. Makanya dia genapi semua nubuatan bahwa dia mati. Yaitu dia kalau nggak dilahirkan, dia nggak ngambil kodrat manusia. Balik lagi Kak ke ayat Ibrani 2 ayat 14 tadi. Ini dasarnya. Itu loh. Coba. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ini dasarnya kenapa Yesus itu harus dilahirkan. Ini dasarnya kenapa Yesus itu harus mengambil kodrat manusia dan mendapatkan keadaan yang sama dengan manusia itu. Supaya apa? Supaya dia bisa dibunuh.
supaya dia bisa mati, turun ke dunia orang mati, dan dia menginjak-injak maut. Saya tanya Bang Martin, siapa yang bisa mengalahkan iblis? Cuman Tuhan Yesus sih. Hanya Allah. Kalau tidak Allah tidak bisa mengalahkan iblis. Ada manusia yang bisa mengalahkan iblis? Hanya manusia yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Adam mati nggak bangkit. Musa mati nggak bangkit. Abraham mati nggak bangkit. Siapapun nggak ada yang mati dan bangkit. Kenapa? Karena hanya manusia biasa yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus itu adalah manusia yang ilahi. Maka hanya ilahi yang bisa mengalahkan iblis. Harry Potter bisa, itu dongeng Bambang. Itu cerita fiktif. Masih percaya lu sama cerita fiktif? Nah, itu. Makanya kenapa dia harus dilahirkan? Seolah-olah itu merendahkan iman Kristen. Tidak, karena ada tujuannya. Ada tujuannya Yesus itu menjadi manusia itu ya kan Kak Grateful? Tuh. Supaya tujuannya apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Pernah diajarin gak kayak gini Bang Martin? Gak pernah ya? Iya. Itu, jadi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu saling terkait. Itu. Jadi jangan berharap kita ini mati set auto firdaus. Enak aja kok Bambang. Nah, gitu. Kita percaya Yesus, ya udah pokoknya dia Tuhan. Kan nggak tahu dasar kenapa dia harus jadi manusia. Kenapa dia harus disakiti banyak orang. Kenapa dia harus disalibkan. Kenapa dia harus mati. Kadang kalau kita nonton The Passion of Christ, kita merasa tidak adil kan. Ya nggak Kak Grateful? Suka, kenapa sih Yesus mati, sedih Iya. kan? Iya. Ada alasannya. Kayaknya kita nggak terima gitu, nggak rela. Tuhan bisa nggak sih aku aja yang mati? Pret. Nggak bisa. Kalau ajaran Romo Aldo gimana Kak? Sesat. Cepet aja gue jawab. Itu bukan Romo ya, itu orang gila. Romo. Ngaku-ngaku. Nih, jadi ajaran kita itu jelas, ada ayatnya tuh. Ya orang Kristen harus tahu ini semua. Nah, coba Kak Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kak. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Oke, ini. Nih, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ini tadi ayat tadi Bang. Jadi nanti kita, sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, kita udah punya KTP-nya sorga. Dari situ kita menantikan. Nah ini Firdaus tadi. Menantikan Tuhan Yesus ngapain Kak? Mengubahkan Tubuh kita yang panas, itu tadi yang saya bilang. yang hina. Jadi kita ini yang di Firdaus, roh kita lalu disatukan dengan tubuh kita yang sudah mati itu, ya dihidupkan kembali. Aduh, aku mendengar urat-urat itu membengkak, terus tulang-tulang itu berderap-derap, ada di perjanjian lama, saya lupa di mana. Nah itu caranya nanti tuh, dan mereka bernafas kembali. Nah itu ada ini, aduh aku lupa di Alkitab, aku lagi nggak bawa. Ya nanti seperti itu. Kita yang udah jadi tanah ini, jadi bikin lagi tuh, dibikin lagi jadi manusia baru, ciptakan lagi sama Tuhan Yesus. Itulah yang disatukan dengan roh kita yang ada di Firdaus sana. Lalu diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan Yesus Kristus.
Coba cari Kak, kata kuncinya itu Kak. Aku mendengar suara tulang-tulang itu berderap-derap ya, dan urat-urat mereka itu hidup lagi dan nafas mereka ada lagi. Di perjanjian lama itu. Ada. Tapi saya lupa. Nih catatan saya harusnya ada ini. Ada perjanjian baru kah, Kak? Di kitab apa, Bukan Kak? Yeremia. Coba lihat, bukan Ulangan sih. Yehezkiel kah atau apa? Yehezkiel 37 coba. Di Yehezkiel atau di mana? Itu yang saya ingat itu, bukan Ulangan, bukan. Bukan Yeskiel kayaknya. Pokoknya dari perjanjian lama nanti deh aku ini. Coba di ini. Di mana ya? Hosea apa? Yang ingat aku Sebentar. kalau nggak salah itu. Apa sih kata kuncinya apa, Kak? Yehezkiel 37 ayat 1 coba dibaca. Bukan Yeremia. Karya ya. Yehezkiel 37 Yeskiel 37. dari ayat 1 coba baca. Si kalian membahas kristologis. Udah, kamu diem aja dulu. Ya bahaslah, orang ini iman kami kok, masa bahas kitabmu. Bacain Kak. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu Oke. sama lain. Thank you Kak. Udah, itu lanjut aja satu lagi ayat 8. Ayat 8. Sedang aku ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit Thank you, Kak. menutupinya, tetapi mereka belum Amin. bernafas. Thank you Kak. Di situ. Jadi nanti kita ini semua digituin. Itu. Jadi kita nanti yang sudah jadi tanah ini dihidupkan lagi, tulang-tulang kita itu akan disatukan kembali, urat-urat itu diberikan nafas. Nah, ini teknisnya seperti ini. Ini bahkan udah ada di perjanjian lama. Nanti tugas Yesus itu seperti itu. Dan kita semuanya akan diubahkan tadi di Filipi tadi. Menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Yesus, tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh kebangkitan. Gitu. Nanti kita semua sama seperti Tuhan Yesus usia kita 33 tahun. Seperti itu. Jadi ini adalah ajaran keselamatan. Nah, jadi semuanya ada dalilnya ya. Gak sembarangan. Gitu. Thank you ya Kak Great Dokter ini nih, Agatha ini ya, keren banget ya. Silakan, dasar paradigma Islam Kristen. Ini nggak usah diladenin Kak, orang ini sosokan ateis dia tuh. Oh, ini orang apa? Padahal sosokan ateis aja dia tuh. Ini memang siapa? Yang Islam bilang Kristen. aku bukan ateis. Kenapa sih? Bukan orang Anda Kristen Islam atau juga. Kristen? Anda Coba Islam atau jawab. Kristen? Aku bukan orang Kristen. Aku tidak memiliki agama. Tapi aku bukan seorang ateis. Aku independen. Oke, terus Anda mau ngapain ke atas? Cuma bilang tadi, kenapa sih kalian mempercayai Yesus yang notabene itu manusia? Iya. Meskipun dalam sejarah historis Yesus itu adalah Tuhan dalam sejarah kalian ya, garis bawahi. Tapi kenapa kalian mempercayai sesuatu yang
belum pernah kalian lihat sendiri. Oke, sekarang saya tanya, kamu mempercayai apa? Susah menjawabnya. Apa-apa? Pertanyaannya Kamu apa? mempercayai apa? Kalau kamu mempercayai apa? Kalau aku tidak mempercayai apa-apa sebelum aku melihatnya secara langsung. Kamu percaya dirimu sendiri? Iya, karena diriku yang berinteraksi. Iya, kamu percaya dirimu sendiri ketika mati nanti bisa bangkit sendiri? Enggak. Nggak bisa ya. Jadi Anda sampai sekarang ini menuhankan diri Anda gitu? Tidak, saya tidak menuhankan diri saya. Saya lebih tepatnya itu lebih ke independen, tidak menuhankan diri saya kepada siapapun. Oke. Di agama apapun. Oke, Anda masih makan? Anda masih makan? Iya, karena itulah sosial kan makan. Enggak. Makan itu bukan sosial. Kenapa Anda makan? Karena lapar toh. Loh, kenapa Anda lapar? Karena itulah daya tahan tubuh manusia. Kalau Anda makan, mati. Oh, jadi Anda takut mati, makanya makan? Bukan takut mati sih. Kalau Anda independen, jangan makan. Lah, Anda silakan aja mati. Loh, Anda kan nggak perlu percaya dengan makanan. Emangnya makanan bisa memberikan kamu hidup? Takut mati ya? Kalau saya takut mati, saya nempel sama Tuhan Yesus karena Dia bangkit. Kalau Anda masih takut mati, tapi Anda independen, jangan makan. Hiduplah dalam dirimu yang ada sekarang ini, jangan bergantung sama makan. Kalau dari jawaban Anda, saya tahu Anda menuhankan makanan. Tuhan Anda adalah makanan. Itu paradigma seorang tolol. Oke? Makanya saya bilang, jangan coba-cobaan independen. Kalau situ masih butuh makanan, yang namanya independen itu tidak butuh makanan. Bertahanlah atas dagingmu sendiri. Jangan pernah minum. Katanya independen. Independen tidak butuh makanan, independen tidak butuh minuman. Anda tidak independen. Botol kosong, itulah Anda. Jangan coba-coba lawan saya, oke? Gitu kan Kak Grateful, dia katanya independen kan? Iya, dia kemarin udah masuk ke ada di koma lain juga. Ya sosokan Kalau independen jangan berlogika. Logika, mana ada logika dia? Iya, sosok Dia itu- yang paling berparadigma gitu loh. Paradigma dia aja paradigma setan bro. Makanya. Setan gak butuh makan, setan gak butuh minum. Dia independen. Jadi kalau Anda mengaku independen, jadilah setan yang tidak makan dan tidak minum. Selagi Anda butuh minum dan makan, Anda tidak bisa independen. Bukan paradigma namamu, botol kosong namamu. Independen kok masih butuh duit? Anda bukan independen. Yang independen itu adalah Allah atau iblis. Allah tidak butuh apapun. Dia hidup atas dirinya sendiri. Iblis juga gitu. Sok-sok paradigma. Para botol. Nah, itu cocok untuk Anda. Para botol. Saiton itu independen. Makanya dia nggak butuh makan, nggak butuh minum. Situ masih butuh makan. Situ masih butuh orang. Jangan merasa, ada yang marah nih, tai lah katanya. Terlalu ngena ya di logikanya ya. Terlalu ngena, makanya lu bilang gitu. Jangan ngajarin mantan ateis untuk berateis ria. Jangan ngajarin independen sama wanita independen seperti saya. Paham kau? Itu kalau belum pernah merasakan puasa 30 hari 30 malam seperti saya, jangan nyoba-nyobain diri Anda jadi independen. Paradigma. Independen tahu nggak sih? Kau nggak independen, kau masih di bawah kuasa dosa. Kamu belum merdeka atas makanan, kamu belum merdeka atas dosa, kamu belum merdeka atas kematian. Jangan ngaku-ngaku independen. Kamu kira saya nggak tahu arti independen? Di mana kamu merdekanya?
Sejak kapan kamu merdeka dari makanan? Lawak-lawak lo orang ini. Yang independen itu hanya Allah. Jangan sok independen kau. Kalau konteks keagamaan, tentu independen yang dimaksud adalah kamu tidak bergantung terhadap siapapun. Itu. Ya, si Awan kasihan ya. Kena mental dia. Makanya dia bilang, tae. Independen kok bertanya. Nah, itu bagus itu, Kak. Halo Kirie. Belum Kak. Kirie Leison. Silakan. Nanya Kak, tadi aku kan baru dapat paket. Saya kan kemarin pesan ikon, tapi ini ikonnya ikon diptik Kak, ikon sepasang. Itu apa bisa digunakan untuk sembahyang ya Kak? Bisa dong. Terus mau nanya satu lagi nih Kak tentang combo skinny. Yang 30 knot sama yang 100 knot itu bedanya apa aja ya Kak? Beda jumlah. Itu aja ya. Iya, 33 itu karena usia Yesus 33, 100 itu adalah angka kegenapan Allah. Terus kalau misal kita mau beli combo skinny, kalau warna itu nggak ada pengaruh kan Kak? Nggak salah, biasanya itu merah dan hitam ya. Iya. Oke. Itu aja sih Kak yang mau saya tanya. Siap. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kyrie eleison. Iya, Kyrie eleison Kak. Shalom. Halo. Kemarin itu Kak Grateful ada juga yang sok-sokan ateis. Terus Kena mental juga dia stroke. Saya tidak percaya Tuhan. Kecuali dia menampakkan diri, makanan itu Tuhanmu. Udah saya bilang, Tuhanmu itu adalah makanan. Karena kamu berharap hidup darinya. Begitu. Siapa lagi nih yang mau naik nih Kak? Yang nggak waras pun kita ladenin di sini ya. Lawak-lawak emang. Emang ini mereka ini lawak. Oke Martin, silakan Martin. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya Kak, kalau di Firdaus itu kita ngapain aja ya? Apa? Kalau di Firdaus itu kita ngapain aja ya? Kita hanya menanti. Namanya menanti. Gimana cara kamu menantikan? Gimana? Kan dikatakan dari sana kita menanti di alam penantian. Menanti itu seperti apa? Menunggu. Ya udah. Jadi kalau tanya, Kak, kita ngapain aja? Menanti. Kan alam penantian. Bahasa Indonesia aja. Nah, menanti bukan sambil main bola ya, nggak main bola juga. Kita menanti sambil berharap. Orang yang menantikan kedatangan itu sambil berdoa nggak? Ya. Nah, berarti kita nanti di sana ngapain Kak? Menanti sambil berdoa, berharap. Seperti itu. Nggak ada kesibukan pecah-pecah piring. Nggak ada. Kita hanya menanti dan berdoa, berharap. Itu Bang. Nggak sambil ngerujak ya. Karena kita tidak lagi butuh makanan. Hal kerajaan sorga bukan tentang makanan dan minuman. Bukan tentang kawin mengawin. Itu. Ada lagi Bang Martin yang mau ditanya? Kalau di Firdaus itu malaikat ada nggak Kak? Ada dong. Ada. Karena di Firdaus itu adalah tempatnya malaikat. Disitulah mereka. Malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah dan melayani manusia. Di mana ada manusia, di mana ada Allah, di situ ada malaikat. Itu. Ada lagi? Nih banyak yang panas ya di bawah ya, prat. Lu aja jelasin surga lu. Kita mah paham gitu. Silakan ada lagi. Nggak ada ngewong-ngewong ya, miracle ya. Kalau itu Kak, perjamuan kudus, tentang perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus Ekaristi. iya katanya kan harus setiap hari ya. Sementara di gereja itu
Kalau kayak kami ya karismatik sekali sebulan. Terus ada lagi HKBP setahun itu cuma 2 kali. Itu gimana? Sementara kan Ya harus suruhlah mereka tiap hari. Iya, Itu kalau aja. dari gerejanya, kalau yang kayak sekali sebulan gitu kayak karismatik gitu, itu gimana? Ya suruh aja lebih sering. Karena kita kan setiap hari gini Bang. Di Alkitab dikatakan tiap-tiap hari murid-murid itu berkumpul sambil memecah-mecahkan roti. Bukan prasmanan lagi makan bareng ya. Bukan lagi ngariung ya. Tapi lagi ekaristi itu memecah-mecahkan roti. Kan Yesus juga memecah-mecahkan roti kan. Oke, ekaristi yang dilakukan para rasul berdasarkan ajaran Yesus tiap hari dilakukan. Kenapa? Karena setiap hari kita butuh pengampunan dosa. Kalau misalnya dilakukan sebulan sekali, dalam rentang waktu 1 bulan ini, sudah bisa dipastikan nggak? Nggak ada yang mati. Ada aja kan? Betul nggak? Betul nggak? Pasti ada aja toh Iya, ada. yang mati. Nah, kenapa dikatakan di dalam Kristus itu tidak ada kematian? Karena tadi ekaristi tadi. Kalau dalam satu hari kita sudah mengaku dosa kita dan sudah melakukan kurban melalui darah dan tubuh Kristus, kita kan sudah diampuni, kita tidak bawa dosa. Mati pun kita hari itu, kita auto ke Firdaus dibawa oleh malaikat. Kalau besok bikin dosa, terus nggak sempet perjamuan, kita mati dalam dosa. Nah itu, makanya kenapa harus tiap hari? Karena tiap hari kita melakukan dosa. Jangan sampai semua yang percaya kepada Yesus ini itu dikuasai oleh iblis. Coba Bang, saya tanya Bang, Adam salahnya apa sih? Karena Hawa sih, karena si Hawa Adam dan Hawa salahnya apa sih? mau makan buah itu. Perintah Tuhan itu makan buah atau enggak? Dilarang makan buah. Berarti mereka melanggar. Mereka tidak mentaati Allah, padahal cuman makan. Lu dalam sehari apa banyak dosa yang lu lakuin? Lebih banyak dari Adam nggak? Iya. Oke. Kalau Adam dan Hawa aja cuman gara-gara makan buah mati, berarti kita juga gitu. Dalam satu hari kita ini banyak sekali berbuat dosa. Caranya gimana? Sama seperti cara Adam ketika jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan, Bang? Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Adam? Bang Martin. Gimana tadi Kak? Putus-putus. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Adam? Apa yang dilakukan Allah? Kalau Tuhan kan itu ya, mati ya di kayu salib ya. Kita bicara Adam dengan Allah, dengan Tuhan. Kurang paham sih Kak kalau itu. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia malu karena dia telanjang. Artinya apa? Dia sudah berdosa, makanya dikatakan setiap orang yang berdosa itu telanjang di hadapan Allah. Adam kehilangan kemuliaan Allah, makanya dia bersembunyi. Apa yang dilakukan Allah? Menyembelih domba, menutupi dosa Adam dengan kulit binatang. Jadi apa yang dilakukan manusia dengan Allah ketika jatuh dalam dosa? Kurban. Betul nggak? Saya tanya, domba ini salah apa sampai dia mati? Nggak ada sih. Yesus salah apa sampai dia mati? Nggak ada.
Artinya adalah hewan ini adalah kurban. Yesus adalah kurban yang menutupi keberdosaanmu. Makanya begitu kamu dalam satu hari berbuat dosa, Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk kamu. Ekaristi. Kan Yesus bilang, ini darahku, ini tubuhku yang dicurahkan, yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu apa? Dosa ya. Setiap kali kamu mengingat aku. Ya toh? Apa kamu dalam satu hari ingat Yesus? Gak yakin aku. Ya itu. Jadi kita itu disuruh mengingat kurban itu setiap hari. Mengingat dosa itu tiap hari. Jadi Kak, kenapa kita harus ekaristi tiap hari? Ya karena ini tadi. Karena Adam jatuh dalam dosa, kita pun jatuh ke dalam dosa. Gimana caranya memulihkan kembali hubungan Allah dengan manusia itu? Kurban. Jadi ajaran dari Adam sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa itu? Kurban. Yang beginian ini nggak ada yang tahu kah? Orang Kristen pasti tahu. Orang Israel pasti tahu. Ya kan? Jadi Kak, kenapa kita harus berkurban tiap hari, Kak? Dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Setiap kamu makan tubuh dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematianku sampai Yesus datang. Coba Kak Grateful, bacain Kak Grateful. Bentar ya. Apa di mana? 1 Korintus 11 ayat 25-26. Anda nanya Ekaristi nih ya, semoga kita paham semua Ekaristi ya. Yang tahu kurban itu cuman bangsa Israel dan Kristen. Yang lainnya nggak tahu. Nanti kita akan skakmat di dalam Mazmur 147 ayat 19-20. Silakan Kak Grateful. 1 Korintus 11 ya itu. Ya, ayat 25-nya coba. Dari 24 deh. 25 apa 24 itu. Nih. Ya, silakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah. Bentar Kak. Dari 23, sorry 23. Ya, oke. 1 Korintus 11 ya ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lanjut ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Thank you Kak. Apakah kita mau memberitakan kematian Tuhan tiap hari? Atau hanya 4 kali 1 tahun? Atau setiap bulan? Gimana Bang Martin? Apa kita mau mengingat Tuhan Yesus itu hanya sebulan sekali? Setiap saat sih Kak. Setiap hari. Ya. Nah itu. Jadi kenapa Kak tiap hari? Supaya kita ingat akan dosa kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang dia lakukan untuk kita sampai dia datang. Nah itu.
Jadi kita harus mengingat itu semua. Gitu Bang. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Udah itu Kak? Jadi kita udah paham kan? Iya. Kenapa kita harus ekaristi tiap hari? Itu dia. Oke, Bang Martin ada lagi? Siap. Semoga paham ya. Ya Kak. Ya, sama-sama. Keren kali ya Kak, grateful ya. Jadi benang merah dari perjanjian baru sampai ke dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada ya. Iya. Ya. Kak Grateful boleh bukakan Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Mazmur 147 ya. Ayat Iya. 19 sampai 20. nih. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oke, dikatakan ia Allah memberitakan firman-Nya hanya kepada Yakub. Yakub itu Israel toh. Ketetapan-ketetapannya, ketetapan akan kurban ini sejak dari zaman Adam. Namanya tetap, berubah nggak Kak? Enggak dong. Enggak. Hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukumnya tidak mereka kenal. Apa hukumnya? Setiap orang berdosa harus mati. Kalau manusia itu tidak mau mati, maka harus ada kurban untuk menggantikannya. Ya toh? Nah, seperti itu. Jadi ketetapan ini, hukum-hukum ini cuman orang Israel yang tahu. Kita Kak, kita ini sorry. Yakub ini anak siapa sih Kak? Anak Ishak ya? Betul nggak Kak? Nggak ada ya sinyalnya. Yakub ini adalah anak Ishak. Ishak ini anak Ishak anak siapa? Apa Kak? Ishak anak Abraham, betul. Kalau, oke, ini kayaknya putus-putus ya. Kalau ketetapan ini diberikan kepada cucu Abraham, maka kita berhak nggak Kak dapat ketetapan dan hukum ini? Ya, coba buka Galatia 3 ayat 29. Ini aku suka banget loh yang pembahasan ini nih. Ini keren banget. Galatia berapa Kak? 3 ayat 9. 3 atau 2? Coba Galatia 3 dulu ayat 29 coba. 29 Kak. Ya. Nih. Nah, silakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Oh. Amin. Keturunan Abraham, ya, kamu adalah keturunan Abraham. Tadi ketetapannya diberikan kepada keturunan Abraham tidak? Yang di Mazmur. Iya. Hanya diberikan kepada Yakub, Israel.
Itu adalah keturunan Abraham. Dan kalau kita adalah milik Kristus, kita juga berhak menerima janji tadi. Hukum-hukum tadi, ketetapan-ketetapan tadi, itu kita terima. Jadi yang tahu ketetapan Allah, kembali lagi Kak, ke Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Kalau kita adalah keturunan Abraham, kita adalah Israel. Nah, jadi yang ngerti firman Allah yang diberikan kepada Yakub, yang mengerti ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, itu juga kita terima. Dia tidak berbuat demikian. Coba Kak, baca Kak. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Oke, selain dari Kristen, ini kan keturunan Abraham ya, melalui jalur Yesus, ya kan? Kalau kita adalah orang Israel, kita adalah orang Kristen, hukum ini hanya berlaku untuk kita. Kira-kira menurut Kakak, dari logika Kakak, Mesir ini yang bukan Kristen kenal nggak hukum-hukumnya? Enggak dong. Kalau belum mengikut Kristus, kalau Karena tidak dia mengambil tidak berbuat bagian, demikian kan? Ya, karena dia Iya. tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Sekarang saya tanya, bangsa Arab kenal nggak sih ketetapan ini? ya nggak kenal kalau mereka tidak mengenal Kristus. Pantes mereka nggak tahu cara kurban. Ya. Nah itu. Jadi jangan ngaku-ngaku kamu punya Taurat. Orang hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Israel. Ya toh? Hukum-hukum itu hanya orang Kristen yang tahu. Mantep ya Alkitab kita ya. Keren, kelas, kata Fasya, Kelas, bosku, pialamu sedang dilas. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku kenal Toret, kenal Daud, kenal Mazmur, ini dulu dibaca ini Mazmur, Jaburnya. Ini adalah Jabur Daud, betul Kak? Mazmur ini siapa penulis Jabur ini? Iya. Daud. Daud, ini Jabur Daud, nggak kenal Toret kan? Nah, Daud pakai D. Daud pakai D ya, Daud bukan pakai T. pakai W, Daud. 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 Nah, kenapa? Nih makanya ya Kak, ini out of the box sekali ya. Kalau kalian belajar dari ortodoks itu, dia perjanjian lama sama perjanjian baru tuh ngeling. Gak ada yang ditiadakan. Ini bukti bahwa waktu Yesus mengajar, itu pakainya Jabur Daud, Toret Musa. Nyambung. Rasul-rasul dulu itu pakai Jabur Daud, pakai Toret Musa. Itu loh. Makanya kenapa kami juga mengajarkan kekristenan itu dari Toret, Jabur, dan Perjanjian Baru. Ngeling kan Kak? Kak coba carikan Matius 21 ayat 43. Ini tadi kan ada yang bilang ngaku-ngaku Israel. Gak apa-apa. Matius 21 ayat Matius 21 ayat 43 deh kalau nggak salah. Itu kan tadi udah dikasih sama Israel toh. nih. Silakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, tadi kan ada yang jijik nih ya. Ngaku-ngaku Israel. Apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu kerajaan Allah.
Kan Tuhan janji kan kepada Abraham dan keturunan yang akan dapat kerajaan kan. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dia ngomong sama orang-orang Israel yang tidak percaya. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Inilah pergeseran dari Israel yang lama kepada Israel yang baru. Israel yang lama itu sudah mengingkari janjinya. Buka Kak, Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Kan mereka mengingkari nih. Jangan bilang ngarang orang ini kitab saya kok, Jabur Daud dan Toret Musa. Ini saya bawa lagi nih kitab Yermin. Ini Nabi Yermin nih. Gak punya Nabi Yermin ya, kasihan. Silakan Kak, 31-32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Israel itu mengingkari janji toh. Iya kan? Betul nggak? Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Kalau kakak tadi simak di dalam 1 Korintus 11, cawan ini adalah perjanjian baru, betul Ya, tak? betul. Nah, Betul. ngeling yo. C. Ya, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dulu waktu mereka kubawa keluar dari Mesir. Mereka mengingkarinya. Karena pengingkaran yang dilakukan orang Israel ini akhirnya balik lagi tadi Kak. Matius 21 ayat 43 tadi. Nah, karena mereka udah ingkar kan. Ini Allah sendiri yang ngomong. Oke. Kerajaan Sebab Allah diambil itu, daripadamu. ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang gini? Karena di dalam kitab Yeremia ya, Nabi Yermin, mereka itu sudah mengingkari dan aku akan mengadakan perjanjian baru. Karena mereka berulang kali mengingkari itu dan Tuhan sendiri menetapkan apa? Dia tidak lagi berkenan, tidak berkenan kepada Israel ini karena mereka selalu mengingkari janji itu. Kerajaan Allah akhirnya diberikan kepada siapakah? Pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Baca Matius 28 ayat 18. 19 lah. 19. Matius 28 ayat 19. Nih. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Dia ngomong kepada muridnya, pergi ke segala bangsa. Disuruh baptis. Inilah bangsa yang menghasilkan buah itu. Inilah kerajaan Allah yang baru. Sekarang saya tanya Kak, kalau bangsa ini sudah menjadi murid Yesus, bangsa ini jadi orang kerajaan Allah yang diberikan tadi. Kalau bangsa ini sudah jadi murid Yesus, maka bangsa ini menjadi orang Kristen. Gimana sih? Kristen, iya. Iya. Coba menerima kerajaan itu kan. Rasul di dalam kisah para rasul yang dibawa si Juma kemarin ya. Di Antioquia lah pertama sekali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Gimana ceritanya? Kisah para rasul 9 ayat 26. Ini kalau nggak salah ya nanti. Nah ini jadi Kristen. Jadi Israel itu orang Kristen. Bangsa yang menghasilkan buah. Mana kisah para rasul 9 ayat? Ayat 26 ya kalau nggak salah ya. Ditambahin ini sama si Juma Koplak.
ada pula murid-murid Paulus katanya. Coba itu nggak sih yang untuk pertama sekali tuh mereka murid-murid itu disebut di Antioquia itu Kisah Para Rasul berapa ya? Aduh lupa aku. Coba. Kata kuncinya gitu aja, coba cari di Google. Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Astaga kok jadi 9. 11 Kak. Ayatnya ingat. Pasalnya lupa-lupa kadrun. Silakan. Nih, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tunggu Kak. Ada murid-murid Paulus nggak sih? Gak ada Bukan ya, murid-murid itu disebut Kristen. Jadi kerajaan Allah itu diberikan kepada orang Kristen. Karesteng. Kalau kata siapa sih itu yang di sebelah itu? Duar, selamat datang di kebenaran. Kebenaran. Oh, itu si Kores yang ACDC. Iya. Nah, inilah kebenarannya. Ya. Pertama sekali murid-murid itu nggak ada ya, murid-muridnya Rasul Paulus ya. Justru Rasul Paulus salah satu dari murid itu ya. Iya. Nah itu sulit saudara, jedar gitu ya kan. Jadi siapakah bangsa itu? Kan mereka tadi di Yeremia sudah mengkhianati nih bangsa Israel. Terus kan apa keputusan Tuhan Yesus? Kerajaan Allah gak lagi sama bangsa Israel, diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Siapa bangsa itu? Tadi di Matius 28, bangsa itu adalah murid Yesus. Murid Yesus itu disebut siapa? Bambang, Mukidi, Markona? Kristen. Mantep toh. Dari Nabi Yermin ke Matius, dari Matius ke Kisah Para Rasul. Ngeling kan? Dari Yermin. Oh, sebelumnya Jaburnya Daud. Mazmur Daud 147. Jabur Kak, Jabur. Oh, Jabur Daud. Ya. Toret ya, Toret Musa. Dari Jabur Daud ke Nabi Yermin, Matius ke Paulus, Kisah Para Rasul 11. Mantap. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama, Yermin dan Daud, ini ngeling ke Matius dan Paulus juga Lukas. Karena penulis Kisah Para Rasul ini Paulus dan Lukas. Jadi kita boleh melukis sekarang. Melukas. Enak kan? Jadi penjelasannya Rasul Paulus, penjelasannya Rasul Matius itu dari perjanjian lama. Begitu, menyala pantatku. Ya kan? Mantep ya? Mantap banget. Nah, kita kalau baca secara sendiri runtun, kita kadang nggak ngerti. Itu sebabnya kita butuh yang namanya guru untuk mengajar kita. Nah, kalau kayak gini kita ngerti kan, Kak? Ngerti. Paham toh? Nah, itu. Jadi untuk yang teman-teman di bawah yang ngatain lompat-lompat kayak kodok, lu kalau nggak lompat-lompat pun lu nggak akan ngerti, Bambang. Ya. Jadi Agatha yang mana ini Kak Great Dokter? Iya. Jadi sebenarnya Salam dia kenal ya. Ya, salam kenal ya. Saya ini muridnya Kak Grateful. Astaga. Itu ya Kak ya. Jadi sebenarnya gampang sekali kita memahami kitab suci ini kalau kita mau belajar dari guru yang benar. Nah, kalau ini bolehlah ya sesi ini tadi ditayangin di YouTube ya.
Soalnya ini pelajaran mahal yang nggak akan kalian terima dari manusia. Betul nggak Kak Grateful? Ya. Benar-benar. Saya belajar dari Kak Agatha, Kak Grateful ini. Luar Kalau biasa. kakak Agatha ini belajar dari video-videonya Romo Daniel Biantoro. Betul, Keren betul. banget. Iya. Jadi Kak Agatha ini adalah anak dari si Umul. Muter-muter ya. Baik. Baik, tadi kita kan bawa Taurat Musa, Jabur Dawud, Nabi Yermin, kitab nabi-nabi, ya kan? Kitab rasul-rasul. Ya toh. Itu Om Burhan meninggal ya, dia di Bennett. Iya, akunnya loh. Astaga, memang sekeren itu Alkitab ya. Ngeling ya Kak ya, dari kitab perjanjian lama, kitab nabi-nabi, ya kan? Itu. Jadi kalau untuk temen-temen yang kaleng-kaleng ya, yang suka kejang-kejang, karena kaleng-kaleng itu pasti rata-rata suka kejang ya Kak. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kalian mengakui Nabi Yermin, pastiin dulu Tuhan mau mengutus Nabi Yermin. Ya, Katolikku keren deh. Iya, jadi nggak kaleng-kaleng, cuman berkarat, astagfirullah ya. Jadi kalian jangan mengaku beriman kepada Taurat Musa, Jaburnya Daud. Kalau kalian nggak ngerti Jabur Daud, mengatakan apa tadi Kak di Jabur Daud? Mazmur 147. ya, bangsa lain tidak Nggak mengenal. tahu. Iya, Iya. kita buka lagi ya. Nih. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kalau kalian beriman kepada Jabur Daud, berarti nggak ada lagi firman baru untuk bangsa di luar Israel. Apalagi kepada Arab. Kalian Iya. mengingkari iman kalian kepada Jabur Daud. Nih, makanya saya tanya, apa isi Jabur Daud? Apa yang diajarkan Daud? Tauhid? Bukan. Nih. Tuh. Makanya. Kalian nggak kenal Jabur Daud. Mazmur berapa Kak? Ada yang nanya itu Kak. Silakan Kak Agatha. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Oh. Gimana tuh? Mantep ya. Jaburnya Daud ya. Jadi kalau kalian beriman Jaburnya Daud, nggak ada lagi Tuhan lain memberikan, nggak ada lagi wahyu lain diberikan bangsa kepada bangsa yang lain. Gitu. Maaf Mbak delay ya. Nih, Memang agak dulu. Silakan Ya, Bang. harap maklum ya, Kakak. Loh. Oh, Pak Putih. Salam. Shalom, shalom. Kok bisa Bapak sama nggak tempatnya? Enggak mungkin. Kacau ini. Ya. Oke, ini banyak sekali orang recokin kisah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu kan sebelumnya dia digambarkan sebagai seorang yang memang membenci murid-murid Tuhan Yesus, dan dia bernama Saulus. Tapi ditulis itu dia sudah menjadi bagian orang yang membenci. Jadi silsilahnya tidak dituliskan. Tapi dia disebut seorang yang terpandang di zaman itu ya. Jadi tidak disebutkan dia lahirnya kapan. Tulis dia sudah menjadi orang ternama bangsa itu dan mendapat otoritas untuk mengejar atau mengancam murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus lah ya. Jadi justru sebelum Rasul Paulus menjadi bagian dari nabi bagi Tuhan Yesus, dia itu sudah ada
yang dia kejar yaitu pengikut Nabi atau pengikut Yesus sebelumnya ya. Tapi inilah ya mereka membolak-balikkan fakta. Saya senang sewaktu Elia Miron menyampaikan ya terang benderang dan kemudian Zuma tidak pernah membahasnya lagi, tapi komal-komal apologet Muslim masih mereka mengejar-mengejar ya. Tapi biarin aja deh. Memang itu ditulis masa keberadaan Saulus ya. Jadi kalian teman-teman Muslim kalau cari aja bagaimana keberadaan Saulus zaman murid-murid Yesus teraniaya. Gitu aja ya. Bukan Paulus yang kalian cari, tapi Saulus. Terima kasih. Iya. Ya, memang di Alkitab juga dikatakan Rasul Paulus ini adalah suku dari Benyamin. Itu ada. Tapi gini ya Pak, saya nggak tahu Pak LSM ini tadi dibilang putih-putih, aku nggak tahu siapa Pak Putih, salam kenal ya. Iya, Saya nggak kenal banyak orang ya. Tapi gini ya, mau seperti apapun mereka cari tahu tentang silsilahnya Rasul Paulus. Karena Paulus itu dia dalam porsi sebagai murid Yesus dan mengajar. Jadi yang mau ditampilkan oleh Rasul Paulus adalah pengajaran Yesus, bukan tentang dirinya. Semua Alkitab, Rasul-Rasul itu, apakah ada satu orang pun yang menceritakan dirinya gitu? Tidak. Tetapi orientasi daripada Alkitab itu adalah tentang Yesus Kristus. Jadi baik para nabi maupun para rasul itu memang benar-benar fokusnya adalah pemberitaan tentang Kristus, bukan tentang dirinya Rasul Paulus. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang sibuk cari-cari kesalahan tentang iman kami, ya itu karena kesirikan kalian aja gitu loh. Iya, Kalau kami orang Kristen, kamu nggak percaya nggak masalah. Ini ajaran kami. Dan biarkan kami bahagia dengan ajaran kami. Jangan selalu mengkritik ajaran kami dong. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang mau menghina kami ya hina aja, gak masalah. Tapi tolong jangan sibuk ngurusin ajaran agama kami. Sibuk aja dengan urusan agamamu. Karena gini Pak, kalau misalnya mereka nanya silsilahnya Rasul Paulus ya, kita tanya juga silsilah nabi mereka, rasul mereka. Kira-kira mereka tahu nggak silsilahnya? Enggak lah. Ada nggak di dalam Alkitab? Ibrahim ada dia nama Ismail sebagai anaknya Ibrahim, nggak ada. Cuman mereka buat tanda kurung. Nama dalam bahasa Arabnya nggak ada Ismail. Tetap Isa, tapi mereka tanda kurung Ismail. Apalagi baginda Rasulullah almarhum ya, udahlah. Kalau cerita almarhum nggak berani mereka buat nama almarhum. Masih seperti itu mereka, nggak rela bagindanya dibilang almarhum. Ya gitu ya teman-teman ya. Ini Pak Putih ini lagi di Skandinavia ya? Enggak, lagi di pulau terluar. Ini lagi di pulau terluar. Sebentar dari, ya. Di Skandinavia Bapak ini ya. Kalian cari aja itu negara apa. Bingung. Nah, lagi di pulau terluar ini ya. Iya. Lagi di pulau terluar. Wih, di mantap. Ini baru baptis Habib di sini tanggal 6 kemarin. Habib dari apa? Dari Pondok Gede. Iya. Kita baptis ini privat lah, pelayanan privat. Kalau teman-teman yang butuh dilayani. Tuh ya, yang di bawah kalau ada yang mau dibaptis boleh ke Bapak ini ya. Privat supaya nggak digeruduk. Ya, DM saya aja. Agak ini ya.
Oke. Yang nggak mempan tumpang tangan, kita tumpang kaki ya. Astaga. Oke. Thank you ya Pak LSM Tumpang kaki di laut. Halo, Bapak bisa Ini dengar suara kan saya kayaknya ini ya. Putus-putus ya. lobster. Nih keren banget ya view-nya ya. Ini agak putus-putus ya Pak ya. Ini saya nggak mendengar ini. Mungkin terlalu jauh Pak. Jadi apa sih? Ada yang dengar nggak teman-teman? Nih kayaknya nggak kedengeran ya. Halo, Pak hilang. Apa sinyalnya Pak? Mungkin. Iya. Wah, Pak Putih terjerembab ya. Saya juga nggak ngedenger dari sini, gitu ya. Gitu. Sinyalnya mungkin makanya jangan jauh-jauh gitu ya. Teman-teman thank you ya semuanya ya yang sudah setia di room saya ini. 600 orang dari tadi nggak beranjak ya. Saya udah live selama 5 jam 43 menit. Thank you partisipasinya, thank you semua berkatnya. Saya mungkin mau cari makan dulu karena sudah lapar ya. Iya, nanti kita live lagi ya, teman-teman ya. Nanti kita live lagi, kita cari makan dulu, kita istirahat dulu. Soalnya pantat saya sudah menyala, bosku. Aduh, Pak Nopi sayang banget ini baru bergabung, Kakak. Tadi kita ada banyak pengajaran tadi ya. Banyak sekali dari mulai Ekaristi, ya, ketetapan dan hukum-hukum Allah. Nanti mungkin cek aja ya, mungkin ada yang nge-relay di YouTube ya. Mudah-mudahan ya, jangan giliran pas yang aneh-aneh aja di relay atau di posting ya. Gitu. Thank you ya semuanya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pasti banyak salah-salah kata. Mohon maaf juga untuk semua ya yang tidak berkenan di hati kalian. Kiranya Tuhan mengampuni kita semua ya. Shalom, Tritunggal Maha Kudus memberkati. Amin. Ya, bagaimana pendapat teman-teman terhadap video ini? Silahkan berkomentar atau memberikan masukan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman murtadin ya. Seringkali para murtadin ini berkumpul bersama-sama. Satu tujuan mereka adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menyelamatkan Indonesia dari perbuatan jahat, dari perbuatan orang-orang yang tidak punya kasih, daripada orang-orang yang selalu mengatasnamakan agama tetapi melakukan kejahatan. Ya, Yesus datang dengan membawa kasih dan mengatakan bahwa ampuni orang yang membenci kamu, bahkan mendoakan dan juga memberkati. Pengajaran ini tidak ada di agama manapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita doakan para murtadin, apologet, supaya mereka diurapi Tuhan luar biasa karena banyak pengetahuan yang mereka miliki. Tentu semuanya oleh karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah lidah mulut mereka sehingga firman atau kebenaran yang diucapkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi betul-betul menjangkau jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Kita tugasnya adalah membagikan video, tugas kita adalah berdoa dan berdoa untuk keselamatan. Puji nama Tuhan, demikian yang dapat kami sampaikan atau video yang dapat kami bagikan. Sampai lagi kita di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.